Perkenalkan, nama saya Africia Gebi Renata NIM 105200157. Di sini saya akan menjelaskan materi pemikiran Islam dan filsafat tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah sebuah pemikiran manusia yang kritis, dan pemikiran tersebut akan dikemukakan oleh seseorang agar dapat diperdengar oleh seluruh dunia. Filsafat juga bisa dibilang sebagai pemikiran secara mendalam tentang kehidupan manusia dan dunia ini. Atau bisa dibilang juga sebuah kajian yang mendasar tentang suatu eksistensi sebuah nilai dari kehidupan manusia maupun dunia, tentang norma, hukum, pengetahuan, akal, dan pikiran, serta bahasa. Untuk tokoh-tokoh pemikiran filsafat, salah satunya yaitu ada tokoh Plato, Aristoteles, Socrates, dan Pythagoras. Dan untuk tokoh-tokoh pemikiran Islam filsafat, salah satunya ada Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Pandangan berpikir filsafat menurut Socrates adalah menekankan pentingnya argumentasi dan pemikiran kritis dalam berpikir, sedangkan Plato menekankan perlunya untuk selalu mencari kebenaran dan mempertahankan pemikiran kritis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aikal Hidayat, NIM 105200163, perwakilan dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui, memahami, dan mengerti secara benar-benar. Dalam bahasa Inggris disebut science, dari bahasa Latin yang berasal dari kata scientia yang artinya pengetahuan, dan scire yang artinya mengetahui. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah episteme yang artinya pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem dengan metode-metode tertentu dan dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu pada bidang itu. Nama saya Ahmad Taufik Rahmansyah dengan nomor induk mahasiswa 105200263. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Agama tersebut nanti akan kita jadikan sebagai landasan atau pedoman hidup serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama itu identik dengan keyakinan. Karena keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri. Lebih luasnya lagi, agama juga bisa diartikan sebagai jalan hidup, yakni bahwa seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluknya diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beribadah, dan sebagainya ditentukan oleh aturan. Bibit Apriani Safitri, NIM 105200162. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan filsafat dengan ilmu. Hubungan ilmu dengan filsafat, pada mulanya, ilmu yang pertama kali muncul adalah filsafat, dan ilmu-ilmu khusus menjadi bagian dari filsafat, dan filsafat merupakan induk dari segala ilmu, karena berbicara tentang abstraksi atau sebuah yang ideal. Filsafat tidak terbatas, sedangkan ilmu terbatas, sehingga ilmu menarik bagian filsafat agar bisa dimengerti oleh manusia. Pada hakikatnya, filsafat dan ilmu saling terkait satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, rasa ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran filsafat. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan kebahasaannya dan kebenaran ilmu. Sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi kebenaran
metode, dan kebahasaannya sendiri. Jadi, hubungan filsafat dengan ilmu itu sangat berkaitan satu sama yang lain. Baiklah, nama saya Selvia, NIM 105200182. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan filsafat dan ilmu. Sementara itu, perbedaan filsafat dengan ilmu lebih berkaitan pada titik tekan, di mana ilmu lebih mengkaji bidang yang terbatas. Ilmu juga bersifat deskriptif dan analitis dalam pendekatannya dan juga dalam menggunakan observasi, eksperimen, dan juga klasifikasi data, pengalaman indera, serta berupaya untuk menemukan hukum-hukum atas gejala tersebut. Sedangkan filsafat berupaya mengkaji pengalaman secara menyeluruh sehingga lebih bersifat inklusif dan mencakup hal-hal umum dalam berbagai bidang pengalaman manusia. Perkenalkan, nama saya Zaki Marcelo, NIM 152000168. Di sini saya akan menjelaskan hubungan filsafat dan agama. Filsafat sebagai sebuah metode berpikir yang sistematis merupakan salah satu pendekatan tersendiri dalam memahami kebenaran. Dalam konteks keagamaan, pemikiran tentang berbagai hal dan urusan. Karenanya dalam filsafat juga dibicarakan bagaimana keberadaan Tuhan dan juga persoalan kenabian, kedudukan dan fungsi akal dan wahyu, penciptaan manusia serta ibadah yang dilakukan oleh manusia. Dalam masalah teori tentang pembagian filsafat oleh filosof Islam, para ulama Islam memikirkan sesuatu dengan jelas dengan jalan filsafat. Ada yang lebih berani dan lebih bebas daripada pemikiran mereka yang bisa dikenal dengan nama